Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya baik ya. Jadi di sini tadi saya terima ada satu anak yang tidak bisa hadir atau tidak bisa sekolah. Jadi saya harap segera sembuh gitu ya, tidak ada halangan apapun. Terutama juga kalian harus selalu menjaga aktivitas sehari-harinya agar tidak beresiko terhadap kesehatan kalian ya, karena sekarang masih masa pandemi seperti ini. Silahkan gunakan masker ya, kemudian mencuci tangan dan seterusnya, jauhi kerumunan. Kalau memang tidak perlu keluar rumah, misalnya tidak perlu keluar rumah ya, jadi lakukan aktivitas seaman mungkin sesuai dengan prokes yang berlaku. Bisa dipahami semuanya? Oke, untuk memulai pelajaran sebelumnya kita pimpin doa dulu ya, supaya diberi kelancaran. Apa yang kita pelajari ini bisa kalian serap dengan baik. Silakan dipimpin doa dulu. Ya, pelajaran dari berdoa agar Oke, terima kasih. Jadi yang perlu saya sampaikan pertama kali, di sini saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Jadi untuk pembelajaran kita kali ini, alhamdulillah bisa dilaksanakan secara luring ya, secara tatap muka, karena sebelumnya kalian kepada seluruh ketua kelas 10 dan ketua kelas 11 diharap untuk berkumpul di ruang kepala sekolah. kelas 10 ya, 10 dan 11. Gak apa-apa lah, kita syuting dulu ya, gak apa-apa, nanti gampang lah. Oke, sebelumnya saya mau absen dulu. Untuk pembelajaran kita hari ini, nomor absen urut 1 sampai dengan 16, termasuk tambahan Bay ya. Kemarin Bay sakit ya. Oke. Ahmad Sandy. Sandy kenapa ini? Sakit atau bepergian? Ini kayaknya dari minggu kemarin. Sakit kan? Sandy ini yang rumahnya Tapen kan? Ya. Ahmad Sandy Ubaidillah sakit ternyata. Ingat ya, jaga kesehatan ya, karena sebentar lagi kalian mau prakerin, jadi harus siaga lah. Artinya kita harus selalu menjaga kesehatan. Oke. Irgi, Ahmad Irgi, Ailsyah, oke. Alauddin Al-Atari, Ananda Aditya, Anissa Lianti, Arjunda Virgo, Ayu Dewi Hartini, Bakir Zaini, Catherine Putri, Denny Kusuma, Desi Wulandari, Dimas Aprilia, Dwi Ayu Ratna Dewi, Fani Adelia Putri, okay. Kemudian Gevira. Sudah, sisanya baik. Berapa? 23 ya. Oke, alhamdulillah hadir semua kecuali Ahmad Sandy sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Sandy bisa segera sembuh dan besok ya, besok
bisa bergabung lagi. Ya, saya minta tolong juga untuk teman-teman semuanya untuk menanyakan ke Sandy kira-kira sakitnya apa gitu ya. Karena beberapa kali juga ini kirim surat harusnya sudah pakai keterangan dokter ya. Jadi sakitnya sudah lebih dari sepertinya 3 hari deh. Lebih 3 hari itu juga harus sudah wajib menggunakan surat keterangan dari dokter. Ya, barangkali penyakitnya serius, jadi nanti kalian bisa kabari ke saya. Ya, kita berkunjung ke sana perwakilan kelasnya. Ya. Oke, ini seragamnya lengkap semua. Baju-baju dimasukkan dulu. Udah. Ini bed kemarin saya suruh ganti sudah. Nah, satu orang satu. Punyamu boy. Kamu juga ganti segera. Kamu non. Oke. Kamu. Oke. Terus salah namamu. Kamu? Oke. Nah, nanti untuk 2 ini ke saya. Nanti saya bantu biar cepat aja. Saya gambar. Saya pintar gambar kok. Nanti saya baguskan kok. Ya. Gitu ya. Oke. Itu untuk atributnya, silakan kalian lengkapi ya. Pakai ini semua sabuk. Pakai. Oke. Jadi jangan sampai nggak pakai, takutnya melorot ya. Ubay pakai bay. Oke, Pak. Ininya Pak, lupa. 3 orang berarti. 3 orang ya. Ya. Oke, untuk kebersihan lingkungan oke udah. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ya. Jadi ini wajib saya sampaikan kepada kalian ya. KD atau kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Ya, coba kalian perhatikan dulu, disimak dulu tayangan di depan ini ya. Yang pertama untuk KD-nya, ini sepertinya keliru deh. Sebentar. Untuk KD-nya kayak ini ya. Untuk KD-nya ya, KD-nya adalah 4.4, yaitu membuat karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Ya, sebenarnya KD ini sudah kita laksanakan selama 3 kali pertemuan. Yang sebelumnya kita lakukan secara daring. Ya, bagi yang ikut kemarin, kalau tidak salah di pertemuan pertama itu ada 10 orang deh yang ikut ya. Kemudian yang kedua malah jadi 6, terakhir pas penutupan itu jadi 4. Jadi hilang 2. Ya, yang lain kemana gitu ya? Yang lain kemana kemarin? Kesulitannya apa sih sebenarnya? Wifi gangguan, terus paket ya kan? Ya nggak apa-apa. Yang jelas gini ya, itulah keterbatasan kita selama kita melakukan pembelajaran daring. Cuman harapannya ketika kita mengalami sesuatu atau kendala seperti itu ya, masalah jaringan, internet dan seterusnya, itu bisa kalian atasi dengan mengejar ketertinggalan kalian dengan cara belajar secara mandiri atau bertanya kepada teman-temannya yang sudah mengikuti kemarin. Ya. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara kita untuk membuat karakter ya menggunakan teknik tracing. Ya. Aplikasi yang kita gunakan kemarin adalah Adobe Flash atau Animate. Ya, jadi nanti saya cek kinerja kalian sejauh mana untuk pekerjaan tracingnya ya. Nanti selanjutnya untuk hari ini kita akan lanjutkan dengan kompetensi dasar yang kita capai. Nah, untuk indikator pencapaiannya di sini 4.4.1, pertama kalian menentukan warna dulu. Ya. Tentukan warna yang akan kalian terapkan pada karakter animasi yang sudah kalian buat kemarin. Ya. Misalnya kemarin ada 4 ya karakternya. Ada ayah, ibu, Zaki dan Najwa. Nah, kalian masing-masing kelompok sudah dibagi kemarin kan? Masing-masing kelompok ada 4 orang dan dalam satu kelas ada 4 kelompok. Ya, masing-masing mengerjakan satu karakter. Nanti kita pelajari dulu warnanya kira-kira yang mau kita gunakan itu warna apa
yang mau kita terapkan itu bagaimana. Ya, yang jelas kita nanti sesuaikan dengan teknik atau materi yang akan saya sampaikan, pewarnaannya. Ya. Jadi kalau misalnya contoh kemarin itu hanya flat saja, misalnya warnanya kita sekarang buat lebih nampak hidup gitu ya. Oke. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi yang kedua itu 4.4.2 melakukan pewarnaan karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Ya, jadi nanti kalian terapkan setelah memilih warnanya dulu, identifikasi dulu warna-warna apa yang mau kalian pakai, kemudian nanti kalian langsung terapkan di animasi atau karakter yang sudah kalian siapkan. Bisa dipahami ya? Kalau ada pertanyaan atau kalian masih bingung dengan materi yang kemarin, silahkan tanyakan sekarang sebelum kita mulai masuk ke materi yang akan kita bahas. Adakah kesulitan kemarin pada saat kalian membuat outline-nya atau tracing-nya mungkin? Aman ya, lancar berarti ya semuanya ya. Oke. Sebelumnya kita akan mempelajari ini dulu ya. Ya, silakan diperhatikan di depan. Yang pertama teknik pewarnaan. Ya, teknik pewarnaan. Kalau kita tahu warna itu adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang beragam. Ya, warna itu bisa, kalau secara teori itu disebut dengan pigmen. Ya, pigmen yang terbentuk secara kimiawi dan itu disebut dengan warna merah, warna gelap dan seterusnya. Ya, paham ya? Jadi secara teknik pewarnaan, warna memiliki fungsi ganda tidak hanya dari aspek keindahannya saja. Ya, kalau kalian perhatikan misalnya di sini ada kertas putih, ya kan? Kertas putih. Ini kalau kita lihat biasa saja. Ya, tapi kalau ini sudah saya beri warna yang beragam atau bermacam-macam, dia akan nampak lebih menarik atau eye-catching. Ya, bisa kita katakan ini lebih indah dari sebelumnya daripada kertas putih biasa. Ya, misalnya seperti itu. Di belakang itu, ya, itu kalau seandainya cuma tulisan saja, warnanya putih saja, itu kayaknya kurang menarik untuk kita lihat. Ya, jadi warna memiliki fungsi tidak hanya dari aspek keindahan saja, namun juga sebagai elemen yang membentuk diferensial. Diferensial itu berbeda. Ya, misalnya dalam satu kelas ini memakai seragam putih abu-abu. Ya, terus satu orang memakai warna hitam misalnya. Atau semuanya di sini yang perempuan pakai jilbab warna putih. Tiba-tiba ada yang pakai jilbab warna merah, satu orang saja. Itu yang disebut dengan diferensial, berbeda daripada yang lain. Ya, membentuk diferensial dengan objek lainnya, berbeda dengan lainnya atau unik. Kalau dalam istilah seni itu disebut dengan empasis. Empasis itu berbeda dari yang lainnya. Paham ya? Misalnya yang cowok di sini pakai celana, satu orang pakai sarung misalnya. Itu empasis atau diferensial atau perbedaan. Bisa dipahami ya? Nah, warna apapun bisa menciptakan keindahan yang mempercantik banyak hal. Tapi ini relatif, tergantung penilaian setiap orang. Tapi segala sesuatu yang kita terapkan warna atau kita berikan warna itu akan nampak lebih menarik aja untuk kita lihat daripada warna dasar misalnya putih saja, seperti itu ya. Oke, pembagian teknik. Ya, teknik warna. Ya, pewarnaan dibagi menjadi dua. Teknik secara manual, kemudian teknik secara digital. Ada yang bisa bantu saya jawab? Teknik manual itu seperti apa? Teknik manual ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo, tidak usah malu-malu. Teknik manual? Contohnya apa coba? Kalau manual yang pasti kita gunakan tangan gitu ya. Nah, contohnya apa? Hah? Menggambar, terus lukisan, betul. Jadi contohnya berupa lukisan. Ya, teknik manual itu kalau kita gunakan
alat secara ya manual gitu ya, secara menggunakan tangan gitu ya, bukan pakai bantuan mesin gitu ya, paham ya? Kemudian yang kedua teknik digital. Nah kalau teknik digital contohnya apa? Kebalikannya dari manual, bisa pakai Corel Draw, artinya pakai software atau aplikasi. Terus apa lagi? Photoshop boleh. Pokoknya bantuan teknologi itu disebut dengan teknik digital. Ya. Kedua teknik tersebut mohon perhatian sekali lagi panggilan untuk ketua kelas 10 dan 11 sekarang juga harap berkumpul di ruang meeting. Sekali lagi untuk ketua kelas 10 dan kelas 11 atau perwakilannya sekarang juga kami kumpul di ruang meeting. Terima kasih. Oke, kedua teknik tersebut ya, teknik manual dan digital memiliki kualitas, cara dan teknik yang berbeda pasti. Ya, kalau kita bicara tentang teknik manual, pasti kita menggunakan misalnya pensil warna, kemudian kuas, ya kan? Nah kalau digital ya kita menggunakan mouse atau mouse pen, ya, pen template dan seterusnya. Ya. Nah ini contoh-contohnya, yang ini manual ya, ini gambar manual, yang ini secara digital. Tapi yang ini sepertinya memang digital tetapi tekniknya manual, paham ya? Digital tapi tekniknya manual. Jadi dia pakai apa namanya? Pakai pen tablet, ya. Nih teknik manual. Teknik manual adalah teknik pewarnaan yang dikerjakan secara langsung tanpa melibatkan peralatan canggih atau bantuan teknologi. Kelihatan nggak? Teknik manual dibagi menjadi 5. Pertama sketsa ya, pakai pensil dan seterusnya. Lukisan menggunakan cat, kuas dan lain-lain, peralatan lukis ya. Kemudian pensil warna, situ ada pen spidol warna, clear banget kan? Clear itu kayak lapisan akhir ya. Jadi kalau film tuh ada namanya film clear, jadi dia tuh transparan, tidak berwarna. Kemudian toning itu biasanya menggunakan titik-titik, bintik-bintik. Nanti saya tunjukkan contohnya. Ini biasanya digunakan di teknik pembuatan manga atau animasi di Jepang ya. Kemudian ada spray, cat semprot, biasanya itu yang di tembok-tembok itu ya, seperti itu. Ini sketsa. Sketch pada teknik pewarnaan set hanya melibatkan peralatan yang hanya memiliki satu warna saja, bisa hitam putih ya. Maksudnya hanya berwarna hitam atau hanya memiliki satu warna pada alatnya, warna merah, biru, hijau dan seterusnya. Yang pertama itu contoh alatnya adalah pensil, pen atau spidol. Ya. Ini saya ambil dari Instagram saya, kalian bisa cek juga di Roti di sana ada banyak, ada beberapa tidak banyak karya manual saya. Kalian bisa cek di sana juga. Contoh teknik dot misalnya titik-titik itu saya juga upload di sana. Teknik sketch itu juga ada di sana. Teknik doodle juga ada di sana. Silakan nanti dicek di Instagram saya. Jangan lupa di follow juga. Ya. Sudah? Belum. Kenapa? Alamat IG-nya. Kalian sekarang bawa HP enggak? Roti Rindi. Nah, di sana banyak karya-karya saya, gambar sketch atau manual. Silakan boleh dicek dulu. Ada di postingan yang awal-awal atau pertengahan. Itu banyak di sana. Ada yang teknik dot ya, titik-titik saya menggunakan langsung line drawing pakai pulpen. Di situ kenapa senyum-senyum, ada apa?
Nantilah saya bawakan contoh-contoh hasil karya saya buat album. Ada nggak? Ada. Pulsanya nggak ada. Sudah ya, bisa dicek ya. Nanti kalian follow aja, nanti bisa dicek nanti aja. Ya, sekarang kita lanjutkan dulu. Kemudian berikutnya ada lukisan. Ya, teknik lukisan menggunakan alat yang berhubungan dengan cat ya, berhubungan dengan cat warna. Bisa dengan cat poster, cat air, atau bahkan cat minyak. Ya, banyak macam-macam cat itu banyak. Nah, alatnya bisa kuas, pisau lukis, ya, kanvas dan seterusnya. Nah, ada palet dan seterusnya. Ini pasti kalian paham lah ya. Kemudian ini pensil warna. Ini saya menggunakan apa namanya? Pensil apa ya? Yang biasanya di Faber Castell gitu ya, yang buat anak kecil itu. Saya gunakan itu. Ya, jadi alatnya seperti itu. Pensil warna, tetapi di sana ya ada tetapi spidol warna juga termasuk, bahkan pen warna juga bisa. Ini masuk dalam teknik sketch. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, tuning. Kalau kalian perhatikan di sini ada titik-titik ya. Ini seperti semacam stiker. Nah, di sini kalau misalnya kalian penyuka komik dari Jepang itu kebanyakan menggunakan teknik yang namanya tuning. Toning, bukan tuning rambut ya. Enggak, saya tahu juga tuning itu ada tuning rambut. Ada, tapi ini lebih ke karya 2 dimensi. Ya, dia itu biasanya memberikan blok arsir dan seterusnya. Ya, teknik tuning. Bisa kalian belajar di sana. Untuk teknik ini menggunakan screen tone sebagai pewarna pada manga. Screen tone adalah stiker tipis yang memiliki pola yang berfungsi sebagai raster atau memberi warna pada objek atau gambar. Jadi kalian tidak perlu secara manual bikin titik-titik atau di blok gitu ya, bikin transisi warna. Dia langsung ditempel kemudian dipotong sesuai dengan pola yang ditentukan. Kemudian spray atau cat semprot. Ini biasanya karya-karya yang kalian temui di jalanan. Ya. Apa namanya istilahnya? Mural, betul sekali. Karya-karya mural itu menggunakan teknik spray atau cat semprot. Kemudian di sini kita masuk ke teknik digital. Teknik digital adalah teknik pewarnaan yang dalam proses pewarnaannya melibatkan peralatan digital. Maksudnya teknik ini menggunakan komputer, mouse, pentab atau pentablet, trackball dan lain-lain. Scanner tidak dimasukkan ke dalam alat teknik digital karena alat ini hanya memindai gambar manual ke komputer. Teknik ini terbagi atas pewarnaan anime, pewarnaan shading dan pewarnaan gabungan. Nah, nanti yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan menggunakan teknik digital. Ya. Jadi nanti kita tinggal melanjutkan apa yang sudah kalian gambar kemarin menggunakan teknik tracking. Langsung saja ya. Ini dia teman-teman, coba perhatikan pewarnaan anime. Dalam teknik pewarnaan ini bisa dikatakan teknik pewarnaan dasar. Kenapa? Karena dalam teknik ini, pewarnaan ini menggunakan 3 jenis komponen warna. Ya, yang pertama kalau kalian perhatikan di sini, ini setiap karakter itu memiliki sampel warnanya masing-masing, gradasi warnanya masing-masing. Misalnya di sini, bagian baju, ya, bagian rompinya dia berwarna merah, tapi warna merahnya tidak hanya satu,
ada warna merah terang, ada warna merah gelap. Ya, jadi ini yang akan kita lakukan sebentar lagi. Kita tentukan dulu warnanya. Di minggu kemarin kalau tidak salah itu ada yang tanya, Pak, itu di bagian kepala kok ada yang warna abu-abu tipis atau abu-abu yang agak terang, itu apa? Itu gimana caranya, Pak? Itu disebut dengan yang namanya light, warna terang atau highlight. Ya, jadi di sini ditentukan dulu warnanya yang mau digunakan. Makanya tadi di indikator saya sebutkan kalian tentukan dulu warnanya. Setelah kalian tentukan baru kalian melakukan pewarnaan. Itu ya. Misalnya kayak warna baju, ini warna bajunya krem. Tapi di krem di sini dia dibagi menjadi 3 lagi. Ada krem muda, krem dan coklat, agak tua gitu ya, krem tua. Ya. Dan seterusnya. Nah, 3 jenis komponen warna ini dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama warna basic atau warna dasar. Warna dasar itu misalnya seperti ini, wajah ya. Wajah ini berwarna seperti tembok inilah kira-kira, frame ya. Ini warna dasar. Kemudian shadow itu warna yang gelap. Di bagian tangan ini ada warna yang agak tua warnanya. Kelihatan nggak? Nah, ini disebut dengan shadow atau warna bayangan. Ya. Kemudian yang ketiga ada warna terang atau light. Itu biasanya ada di bagian rambut seperti ini. Kalau ini kita tidak terapkan misalnya, tidak ada warna shadow, light, misalnya tidak kita terapkan, ya hasil pewarnaannya ya flat, datar saja gitu ya. Kayak misalnya di belakang, itu di atas itu kan warna-warna flat tuh. Ada kepalanya Iron Man, kelihatan nggak? Atau Vespa misalnya. Nah, itu warna-warna flat. Jadi dia tidak menerapkan yang namanya shadow maupun light. Ya, paham ya? Jadi nanti ketiga jenis komponen warna ini dia akan membentuk dimensi. Jadi seolah-olah gambar itu tuh nampak lebih hidup gitu ya. Lebih 3 dimensi lah, kasaran kita bilang. Ya, karena di sana ada shadow dan light atau warna terang. Ini contohnya ya, basic color, shadownya ini yang lebih tua dan lightnya yang lebih terang. Pewarnaan shading. Maksud dari teknik ini adalah menggunakan shading sebagai pewarnaan di mana untuk pewarnaan shading masih menggunakan 3 komponen pokok dalam pewarnaan, yaitu basic, shadow, dan light. Namun untuk bagian ini warna yang dihasilkan lebih berkilau dan menakjubkan. Secara umum hasil pewarnaan ini menunjukkan kerealistisan gambar. Ya, sebenarnya teknik ini sama dengan yang diterapkan di awal tadi. Ya, di sini. Ini sama persis. Cuman di sini yang berbeda shading atau ada efek-efek kilauan seperti ini. Ini yang membuat dia lebih nampak nyata. Ya, kalau kita mempelajari pewarnaan, kita harus juga bisa memahami sifat-sifat cahaya. Ya, kalau arah cahaya datangnya dari kanan, berarti yang highlight atau warna yang lebih muda itu ada di sebelah sebelah kanan, karena datangnya cahaya dari sebelah kanan. Ya, paham ya? Berarti shadownya atau bayangannya berada di sebelah kiri. Kebalikannya. Ya, nanti jangan kebalik. Ya, kalau misalnya di sini shadownya ke sini semua, ya berarti ini sudah benar karena cahaya berada di belakang. Ya, ini dia lebih terang di sini. Istilahnya kalau di dalam video fotografi ini disebut dengan backlight. Ini pewarnaan gabungan. Kalau pewarnaan gabungan itu ada 2. Ya, jadi untuk pewarnaan gabungan ada 2 teknik yang digunakan, digital dan tuning in digital. Artinya kita menggambar manual dulu di kertas. Ya, kita gambar secara manual dulu di kertas. Kemudian kita pindah menggunakan alat yang namanya apa? Scanner.
scanner. Setelah itu kita import ke Photoshop, baru di Photoshop kita beri warna. Turning in digital, dikasih warna di komputer. Ya, tekniknya manual dulu, itu dipindai, dimasukkan ke komputer, baru kita warnai. Ya, yang kalian buat kemarin, ini kita menggunakan teknik yang mana? Sketch? Kita gunakan sketch? Semuanya full digital. Ya, pakai teknik digital semua. Oke, terakhir ya, ini adalah software yang bisa kalian gunakan untuk pewarnaan ya. Di sini ada Pen Tool SAI, kemudian ada Manga Studio, Adobe Photoshop dan Illustudio. Ya, ini cukup asing kecuali yang ini ya. Kecuali Photoshop. Yang lainnya mungkin asing bagi kalian, tapi tidak ada salahnya nanti sebagai alternatif mungkin bisa kalian searching, bisa kalian pelajari secara mandiri. Ya. Oke, dalam hal ini, dalam pembelajaran kita kali ini kita akan langsung mewarna menggunakan Adobe Flash. Silahkan kalian putar kursinya, kalian buka aplikasi Adobe Flash-nya. Oke, kemudian kalian buka project yang sudah kemarin kalian kerjakan. Oke, saya tanyakan dulu, kemarin pekerjaannya sampai mana? Ada yang sudah selesai seluruhnya? Sudah selesai. Kelompok berapa? Kelompok 6. Pokoknya sampai. Siapa ada bagi ya? Kelompok 4 ya? Tinggal warna matanya itu Pak yang enggak tahu. Coba di hide dulu, Di hide gimana? Saya mau lihat hasil tracingnya aja, Oh, garisnya aja. Oh itu ya. Oh itu sudah kamu kasih warna iya, berarti? sudah. Oh sudah berarti? Sudah. Wah luar biasa. Ini kelompoknya si Bakir, Irgi, Sandy sama Dimas ya? Iya. Berempat ya? Lengkap kelompoknya? Udah masuk satu Sandy. Oh Sandy ya? Oke. Ya sudah. Oke. Kemudian kamu kelompok berapa non? Kelompok berapa? Siapa namanya? Denny. Bukan. Dwi Ayu. Iya, Dwi Ayu. Dwi Ayu, Gevira, Ananda Aditya dan Arjunda. Mana Arjunda? Kok terpisah-pisah? Gabung aja dulu, gabung dulu. Saya mau lihat hasil pekerjaannya. Mana, Non? Di sini apa di situ? Di situ ya? Oh. Coba dibuka dulu. Yang mana nih? Yang ini aja? Iya. Boleh. Ini sudah dikasih warna kah? Belum, Pak. Coba lihat outline-nya dulu. Pindah. Wah, mantap. Nah, Oke, bagus. Ini masih ada kesalahan dikit. Iya, nggak apa-apa. tangannya ini anu. Kemarin ada kesulitan nggak waktu bikin garis apa gitu? Iya di ininya Pak, di rambutnya tuh mau Iya, di bengkok rambutnya. itu agak. Di bengkokannya. Oh. Nanti ikut semua. Ini nggak harus sama ya. Jadi kalian bisa misalnya ini kan sudah dilepas. Iya. Artinya kan kalian punya project kalian sendiri, versi kalian sendiri. Iya. Nah ini misalnya mau kalian modifikasi lagi rambutnya tidak seperti ini nggak masalah gitu. Ya. Jadi bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian sebenarnya. Iya, Pak. Gitu ya. Nggak apa. Mau kalian ini misalnya bajunya dia kan garis-garis. Mau dibuat misalnya ada gambar beruang gitu itu nggak apa-apa. Mau dibuat gambar karakter nggak apa-apa. Ya, hanya contoh saja nggak apa-apa. Oke. Dan berapa pertama? Sudah didokumentasikan kemarin pekerjaannya? Sudah. Sudah. Oke, mantap. Kenapa? Ada yang tidak bisa diwarnai. Coba. Nah, kalau nggak bisa, sebentar lagi saya kasih tekniknya ya. Saya mau lihat ininya dulu. Oke, berarti oke ya, sudah
Fix ya. Iya sudah. Nanti warnanya saya tunjukkan nanti di depan biar teman-temannya juga tahu yang lain. Ya, ini kelompoknya ada berapa? 4. Ada 4 orang. Siapa saja? Aisyah, saya, Desi, Denny, Desi, Ailsa sama Alaudin. Iya. Alaudin nih yang itu. oh terpisah juga. Oke. Bikin apa, Din? Ayah kan? Ayah benar ya? Bapak ya? Oke, sip. Satu lagi kelompoknya Ayu Dewi. Ayu Dewi bikin Najwa ya kemarin ya. Sudah selesai. Dan pewarna. Oke, sudah bagus sih. Apa kesulitannya kemarin? Hah? Iya kan Pak? Tidak ada kesulitan sama sekali. Lancar berarti semua. Ini nanti untuk pengembangan dari karakter ini. Ini kan masih menggunakan rambut ikat rambut ya? Jepit rambut gitu ya. Ini misalnya mau diubah gitu, misalnya di sini mau dikasih karakter kupu-kupu atau misalnya pita, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang jelas nanti untuk teknik tracingnya sudah paham gitu maksud saya. Ya, ini nanti bisa diganti gitu. Gitu ya. Oke. Ya dah. Oke, teman-teman semuanya, setelah saya lihat tidak ada problem ya, tidak ada masalah yang berarti. Coba perhatikan dulu, kesimpulannya tidak ada permasalahan ya. Jadi kemarin cukup lancar, cukup baik, dan saya lihat juga hasilnya akurat gitu ya. Dengan contoh yang sudah saya berikan, kalian buat dengan boleh dibilang 90% itu sangat baik, bagus ya. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk menerapkan pewarnaannya bagaimana caranya. Ya karena saya tadi ada yang sudah diberi warna ya, itu udah bagus sekali. Tinggal kita kasih yang namanya shadow dan highlight. Ya, itu kan masih flat ya. Kelompoknya Bakir ya. Oke. Sudah dikasih. Oke, nanti kita mantapkan lagi. Ya. Oke, nanti tadi di sana juga ada permasalahan ya, sudah nyoba warna cuman tidak bisa diwarna, itu kira-kira masalahnya di mana? Gitu kan? Nah, sekarang kita akan coba bisa minta filenya nggak saya? Di copy aja, taruh di sini. Saya minta filenya. Oh, dari filenya ada di mana? Yang ini. Yang ini ya. Gimana? Oh iya, yang belum vaksin ya, yang belum vaksin dosis pertama sama dosis kedua double vaksin. Jam berapa? Misalnya vaksinnya masih jam ke-3 ke-4, kalian masih ngikutin pelajaran 1 ke 2. Terus juga atribut yang backnya belum diganti, cepat diganti. Terus yang belum apa? Kartu siswa yang belum ada. Oh, apa? Kartu pengenal itu ya? Iya, coba lagi. Tapi sudah Data-data vaksin jangan sampai hilang, nanti buat prakri.
Oke, semuanya, saya minta tolong diperhatikan. Ya, ini sekarang kita akan mencoba untuk membuat warna ya, menerapkan warna. Filenya di mana, Nah? Yang ini, bener ya? Ini bikinnya pakai apa kemarin? Flash CS6 atau Animate? Ada flash ya? Oke, coba kita perhatikan dulu di depan ya. Saya pakai yang ini aja dulu sebentar. Oke. Nah sekarang kita gini teman-teman semuanya ya, sebentar lagi langsung kalian terapkan di komputer kalian masing-masing ya. Jadi untuk melakukan pewarnaan, tools yang bisa kalian gunakan adalah ini ya, pen bucket tool, atau kalian bisa tekan tombol K biar lebih cepat ya. Tekan aja tombol K seperti ini, maka dia akan otomatis berubah menjadi pen bucket tool ya. Untuk merubah warnanya, untuk merubah warna atau memilih warna, kalian bisa pilih yang ada di sini ya. Ada fill color dan stroke color. Stroke ini fungsinya untuk mewarnai garis ya. Dan untuk fill ini untuk mengisi bagian tengahnya. Paham ya? Jadi nanti di bagian sininya ini kita gunakan fill color, untuk garisnya bisa kita gunakan stroke color. Ya, nanti ini kita terapkan semuanya warnanya ya. Jadi jangan hanya isinya kalian ubah terus garisnya tetap hitam, itu akan nampak kurang baik gitu, kurang enak dilihat. Ya, nanti kita sesuaikan ya. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk memberi warna pada misalnya ini ya. Ini aja ya. Pada rambut atau wajahnya ya. Yang pertama yang harus kita tentukan dulu adalah warnanya. Ya. Warnanya kita bisa menggunakan fill color, diklik saja seperti ini ya. Kemudian kalian pilih warna yang kalian inginkan. Misalnya warnanya seperti ini ya. Saya menggunakan kode FFCC99. Ya, kodenya itu ada di sini teman-teman. Ya, FFCC99. Ya, jadi kalau kalian menggunakan kode itu, meskipun kalian pindah-pindah komputer, itu warnanya akan sama. Saya klik aja. Kemudian kalian terapkan menggunakan pen bucket tool. Terapkan ke wajahnya seperti ini. Hanya tinggal klik saja. Ya, misalnya contoh yang ini. Ini di bagian mananya tadi tidak bisa dikasih warna? Di mana? Kaki. Yang mana ini? Kanan apa kiri? Yang ini, yang belum bisa. Oke. Kemudian teknik yang kedua, kalian bisa menggunakan yang namanya pipet ya, di sini ya. Yang gambar pipet ini ya. Ini nama toolsnya adalah airdropper tools. Ini fungsinya adalah untuk mengambil sampel warna dari warna asal. Ya, karena kalian misalnya ini ambil dari gambar ini, ya. Saya coba ya, ambil contoh di sini. Saya klik di sini. Maka dia akan mengambil warna sampelnya secara otomatis, akan berubah di bagian fill colornya. Diingat ya, airdropper itu adalah untuk mengambil sampel warna supaya mirip dengan aslinya, paham nggak? Jadi kita tidak perlu menentukan dari sini. Kita mau pakai kode yang berapa, tidak perlu. Ya, kita langsung menggunakan airdropper, langsung kita pilih warnanya saja. Misalnya, sambil dari sini, klik, terapkan di sini. Terapkan di sini. Nah, ini kalau misalnya tidak bisa, berarti ini ada yang bocor atau ada yang bolong.
Ya, kita perhatikan kira-kira mana bagian mana yang bolong atau yang tidak nyambung. Oke, kita perhatikan. Syarat dari fill color ini harus nyambung ya teman-teman ya. Jadi antar garis ini harus nyambung. Nah kalau misalnya kita tarik begini dia nyambung, berarti ini sudah perfect, ini oke. Kita lihat garis yang lainnya. Kita cek satu persatu. Tapi pada saat kalian buat harusnya sudah dicek dulu sambungan-sambungan garisnya. Nah ini kayaknya nih. Ini yang nggak nyambung, ya. Kalau nggak nyambung dia biasanya kalau kita klik seperti ini terpisah dia. Kalau misalnya kita tarik seperti ini, tuh terpisah. Paham nggak? Terpisah kan garisnya. Nah sekarang kita coba langsung saja kita tarik, kita lebihkan aja ke sini. Ya, tinggal kita delete saja bagian lebihnya. Paham ya? Jadi kalau misalnya kalian ragu, ini nyambung nggak sih? Kalian lebihkan aja nggak apa-apa. Nanti lebihnya tinggal kalian seleksi kemudian hapus. Paham ya? Nah sekarang kita coba kasih warna. Oh, bisa. Problem solving. Ya, masalah sudah kita selesaikan. Kalau kalian temui masalah misalnya, Pak di bagian mata ini kok bocor. Nah ini saya temui di sini. Nih, ini matanya nih bocor nih. Nah, saya kasih warna di bagian kulit, tapi matanya juga keikut warna. Nah ini kita cek. Kita cek garisnya. Kira-kira yang mana yang tidak nyambung nih? Ini nyambung. Ini nyambung. 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 Kayaknya ini nyambung semua nih. Ini kayaknya udah nyambung semua. Ini kayak. Oh ya ini. Ini bagian sini. Ya. Tentunya ini yang lebih tahu sebenarnya kalian ya. Jadi makanya ketika kalian membuat, usahakan di sini ada yang namanya fitur ya, view, snapping. Snapnya ini kalian ganti ke snap to object. Ya, bedanya apa Pak? Bedanya ketika kalian aktifkan snap to object, ketika garis ini kita tarik, maka dia akan otomatis nempel tuh. Kelihatan nggak? Tuh, langsung nempel dia. Coba kita ganti warnanya jadi warna putih ya. Tuh. Ya, jadi kalian di sini ya, aktifkan dulu deh. Sekarang aktifkan dulu di bagian menu view, coba. View, snapping, snapping terus snap to object. Pakai yang snap to object. Di bagian bawah. Bebas semua ya. Ini kan udah punya masing-masing tahunnya. Tinggal di bisa ya? Pasti bisa lah. Oke, sekarang satu lagi teknik. Sebentar lagi kalian langsung kerjakan, ya. Sebentar lagi kalian langsung kerjakan. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat ini ya, membuat shadownya, ya. Kan tadi ada warna basic ya, warna basic yang tadi di blok aja, ya, kayak gini. Ya, warna basic itu seperti ini, di blok aja, satu warna aja, ya. Sekarang kita akan menerapkan bagian shadow dan light colornya, atau warna-warna terangnya atau warna-warna gelapnya.
Ya. Sekarang perhatikan dulu teman-teman, semuanya di sini perhatikan di depan. Oke. Nah, ini kita lihat contoh aja ya. Nah, di sini teman-teman, coba kalian perhatikan. Perhatikan secara detail. Ya. Di sini perhatikan. Wajah dari orang ini, ya, dari bapak ini saya gunakan warna ini ya. Saya klik, kemudian saya terapkan. Kemudian kalau kalian perhatikan di bawah rambut, ini ada warna sedikit gelap. Ini disebut dengan warna shadow, betul. Ya. Jadi bagaimana Pak cara bikinnya? Cara bikinnya pada saat kalian tracing, sebenarnya kalian sudah harus tracing juga dengan warna bagian shadowingnya seperti ini. Tinggal kalian pilih warnanya pakai airdropper tadi, pilih di sini, kemudian kalian terapkan di sini. Sisanya apa? Ini kalau ada garisnya gimana? Dihapus saja. Seleksi, kemudian kalian hapus. Kan? Tuh, dia sudah ada shadow, termasuk bagian sini misalnya, bagian dagu ya. Coba di sini kalian perhatikan di bagian dagu ini kan ada. Bikin aja garis seperti ini, kemudian kalian lengkungkan, sesuaikan garisnya, tinggal diterapkan aja. Nanti garisnya dihapus. Bisa nggak? Gampang sekali. Ya, silakan kalian coba. Ya. Oke, silakan. Selamat bekerja. Saya sebentar lagi akan cek ya. Baik, mau kerjakan juga? Enggak. Hah? Mau ini dulu? Pos-pos ini. Oh iya. Iya. Ini tadi ini sama-sama ini ya, belajar mewarnai semua ya. Ini mana gara-gara sama-sama belajar.
Wajahnya kelihatan. Baik, kalau mau kerja juga mau belajar nggak apa-apa, baik itu ditaruh di Coklat. Kok coklat semua? Coklat semua. Ada kesulitan? Aman ya? Alhamdulillah aman, Pak. Aman. Harus bisa semuanya. Ya, praktik semuanya harus. Nanti untuk apa namanya objeknya bisa kalian ubah sebenarnya. Rambutnya nggak harus ada kuncir duanya gitu. Iya Pak. Mau dibuat botak pun nggak masalah. Pak, sebenarnya. ini kan objeknya pindahin ke sini gimana? Gimana?
objeknya itu. Oh, gambar ininya. Nah, itu dikunci kan? Buka Dikunci. kuncinya Ini dulu. sebaiknya di hide aja, di hide. Pakai itu. Enggak, pakai yang mata ini diklik. Mana ini, Pak? Yang ini. Nah, diklik. Enggak, jangan diklik kanan, diklik kiri aja. Enggak, Pak. Oke. Itu disembunyikan. Jadi kamu kerjanya di situ. Klik dulu layer 2-nya baru kasih warna di situ. Nah, baru pakai itu. Toolsnya tadi apa? Itu kan garis, non. Iya. Nah, isinya pakai yang ini. Kayak ini. Ya, Pak. Nah. Bisa nggak? Mana warnanya? Bentar. Ini kamu pakai apa namanya, pen Beckett atau bisa pakai tombol K. Ya, untuk akses ke ininya bisa tombol K. Misalnya kayak gini, langsung tekan tombol K. Gitu. Cepet kan? Langsung warnanya diganti dulu di sini. Warna kulitnya dulu ya. Pilih misalnya kulitnya warnanya sini. Atau kamu mau ambil dari situ boleh. Pakai rubber yang ini, klik. Pilih warnanya, terus sembunyikan lagi. Baru diterapkan di situ. Paham nggak? Paham nggak? Jadi kalau pakai ini mah nanti objeknya kelihatan ya, Pak? Iya, kalau kamu aktifkan ini, objeknya kelihatan. Nah, makanya untuk sementara disembunyikan dulu. Karena nanti kan setelah ini selesai, contoh ini kan tidak kita gunakan. Iya. Nah, jadi ini disembunyikan aja. Ya, untuk keperluan pewarnaan bisa kamu aktifkan dulu. Rambutnya misalnya, klik rambutnya, sembunyikan lagi, baru aktifkan. Paham nggak? Iya, Pak. Coba sekarang aktifkan lagi. Nah, di sini ada shadow. Sembunyikan dulu yang ini. Kan ada shadow nih. Pilih warna yang sama. Shadownya seperti ini. Nah, warnanya seperti ini kan. Aktifkan lagi. Ini. Baru kamu bikin garisnya. Garis yang mirip sama itu. Sama yang tadi. Ini. Ya. Bukannya Cara bikin garisnya, klik aja di sini. Aktifkan lagi matanya di sini. Ini di daerah. Lalu kita kasih warna. Tuh, ini kan. Terus garisnya kita buang. Garisnya kita dulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang ini kita sambungkan. Ini hasilnya. Tapi dibuat lebih detail lagi, lebih bagus lagi. Ya, tuh, seperti itu. Ya, paham ya? Dah. Ini satu orang yang kerja. Mana? Ayo, punya mana? Itu wajib. Di copy dong. Nanti malah kamu udah bisa sendiri loh. Nanti kalau sudah biasanya di sana biasanya. kalau sudah ulangan nanti sendiri-sendiri. Ya. Biar bisa semuanya, biar bisa gitu loh. Ya. Ini matanya juga enggak sama. Kenapa? Nggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Mau diganti nggak masalah. Dibedakan nggak apa-apa. Itu malah lebih bagus kayak gitu daripada ada ke Jepang-Jepangan gitu. Pakai style sendiri ya. Iya. Punya mana? Dimas kan? Iya Dimas. Belum ngopi tadi. Kopi dulu, filenya di copy dulu. Kamu satu kelompok nggak? Iya. Oke. Copy dulu filenya. Iya. Jangan malu ya, kalau misalnya kalian nggak paham, tanyakan. Ya, Dim. Iya. Dimas, apa namanya? Bakir ya?
Enggak Pak, tuh Bakir. Oh Bakir, terus sama siapa? 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 Irgi. Oh yang kemarin hilang ya? Hah? Boki. Ayo kemarin hilang kamu. Hilang udah. Hilang nama, Bu. Mana ada Bakir? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Boleh, boleh. Kenapa nih? Gimana? Ini kan warnanya Bagian pipi. iya. Oh. Tulisnya mana? Sedikit. Oh, tahu sini. Iya. Ini non, pakai lingkaran aja. Udah Pak, sudah dibuang. Oh Udah, ini. iya, iya. Tapi kan nanti kan enggak terlalu nyatu ke mukanya. Oh. Iya, iya. Ini pakai airdrop dulu, ya. Ini sembunyikan dulu. Pakai warnanya ini diambil dulu. Ini sudah nggak diwarnai? Belum. Belum. Aktifkan lagi. Ya, itu kita coba. Yang ini garisnya diklik. Terus di kurang gimana? Kurang mudah gimana warnanya? Hah? Gini non, kalau mau ganti warna sebenarnya banyak cara ya. Pakai dropper dulu bisa kita ambil jangkau warnanya. Nah ini kan udah ada warna di sini. Hasil dari airdropnya tadi ini diaktifkan, ya. Kemudian kamu pilih yang ini. Tuh. Ini kamu bisa turunkan. Tuh. Misalnya mau agak gelap sedikit bisa diturunkan di sini. Misalnya mau diterapkan ke sini, tinggal ditutupi aja. Misalnya, ya. Jadi disesuaikan aja, sesuaikan dengan kebutuhanmu nanti, ya. Untuk sementara latihannya kan ini. Nah nanti untuk garisnya gini. Bagian ini kan ada garis rambut. Ini kan nggak mau dihapus. Nah, nanti untuk garis rambutnya ini menyesuaikan warna rambut saja. Misalnya airdropper diklik di sini kasih warna yang sesuai dengan warna rambut. Klik. Terus ini dibuat lebih tua sedikit. Ya, sama semuanya. Nanti kalau sudah ambil contoh atau sampel warnanya, yang lain tinggal diklik ganti aja warnanya. Ya. Gitu, paham nggak? Paham ya? Tinggal diganti-ganti aja warnanya. Ada kesulitan nggak selain itu? Sudah, cuma itu saja. Ya cuma yang di bagian matanya ini Pak susah. Nggak harus sama sih sebenarnya untuk apa namanya bagian mata, cuma ini gampang loh, coba ini sudah apa lagi yang susah? Oh itu titiknya di sini, titik warna titik di sini. Nanti garis-garisnya ini yang tidak diperlukan misalnya kayak gini, ini dihapus aja guys. Ya.
itu ya itu kurang apa 3D-nya buat 3D sendiri aja. Nanti yang dikumpulin satu berarti. Oh ya semua pagi Kumpul satu. Satu Satu yang terbaik, yang paling bagus. ngaduin gue tuh pagi. Tapi ya nanti hasilnya dikumpulin semuanya masing-masing anak. Pengen Nanti aku yang paling bagus itu yang Diambil. dijadikan. bajuku alay bisa desain baju guys. Bisa tapi kan ya. Kita kasih ilmunya Barca. Gimana ya desain bajunya? Alay ya alay. Tapi 3D-nya lumayan sih. Yang ada di atas ya garis bajunya. Hah? Share kampung dulu. Bye. Jadi rambut kurang menonjol. Asik. Ya, 3D ku bukan kayak 3D rambut kayak uban. Lihat. Pokoknya yang sulap gitu. Oke. Pokoknya dong. Ini rambut di 3D nya kayak uban. Tadi ada kayak 3D cuk. Mute ampun. Punya ya gue. Kalau paling dulu. Bisa ngaturnya sendiri.
Jangan baik. Kemana? Ini kamu kemana?
Oke, teman-teman, karena juga waktu sudah habis gitu ya, sudah 1,5 jam kita lewati. Jadi silakan nanti, ini waktunya kan masih ada 1 minggu ke depan, kalian masih bisa mengerjakan, punya kesempatan untuk mengerjakan di rumah kalian masing-masing bersama kelompoknya. Jadi untuk kegiatan atau aktivitas pembelajaran kali ini, saya rasa saya beri kesimpulan semuanya sudah sangat bisa, sangat mampu, dan apa yang sudah saya sampaikan dari 2 pertemuan sebelumnya itu sudah kalian lakukan dengan baik gitu ya. Termasuk sekarang evaluasinya saya lihat semuanya sudah bisa ya. Jadi silakan kalian kembangkan dari apa yang sudah kalian contoh di sana ya. Itu kalian kembangkan lebih baik lagi ya. Jadi karakter yang sudah kami sediakan atau saya sediakan di sana, kalian improve boleh ya. Kalian improve lagi, kalian tambah itu boleh. Jadi misalnya contohnya kayak tadi ada karakter perempuan itu kan pakai jepit rambut. Nah, jepit rambutnya nggak hanya model seperti itu, bisa diganti ke bentuk yang lain. Misalnya kayak kuku-kuku atau mau pakai kayak pita gitu ya, itu boleh. Nah, kayak bapaknya itu kan nggak ada kumis misalnya, mau ditambah kumis silahkan, nggak apa-apa. Ya, diimprove lagi yang lebih bagus lagi. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kira-kira pada saat kalian memberi warna, permasalahannya apa saja tadi? Kita evaluasi bersama. Coba sekarang balik badan dulu, menghadap ke saya dulu semuanya. Jadi permasalahan yang kalian hadapi pada saat kalian melakukan pewarnaan itu apa saja? Coba. Tadi yang kita temui tadi apa aja? Gimana? Outline-nya. Kebanyakan outline yang terputus, akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa diberi warna. Ya, jadi itu ya yang evaluasi kita. Jadi sebaiknya ketika kalian melakukan pewarnaan, cek dulu garis-garisnya. Cara ngeceknya tadi ya, didekatkan bagian kursor atau selection tool-nya ke bagian garis yang kalian buat. Kalau ketika kalian tarik itu dia masih terputus, berarti garis itu tidak bisa kita beri warna, tidak bisa kita fill color. Ya, jadi untuk mewarnai syaratnya adalah garis harus nyambung, harus tertutup, tidak boleh ada bocor atau garis itu terputus. Bisa dipahami ya? Jadi saya simpulkan tadi permasalahannya hanya itu saja, selebihnya kalian sudah oke, sudah mahir ya saya rasa. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti teman-teman setelah kalian menyelesaikan tugas pewarnaan ini ya, nanti kalian akan melakukan bone ya, elemen bone atau puppeteer, boneka ya, pada rancangan karakter animasi yang sudah kalian buat sekarang. Ya, sekarang kalian sudah memberi warna. Pertemuan berikutnya kalian akan menggerakkan objek tersebut menggunakan yang namanya teknik bone. Ya, gambar yang kalian buat itu akan kita beri tulang. Ya, kita animasikan menggunakan animasi twinning yang pernah kalian pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, untuk untuk mengantisipasi ya di pembelajaran berikutnya, karena kalian akan belajar tentang teknik bone atau elemen bone, silakan kalian cari sumber atau referensi lain dari internet boleh, ya dari YouTube boleh. Kalian boleh belajar terlebih dahulu, nggak usah nunggu saya, ya. Karena juga berkenan dengan waktu, kalian waktu efektif untuk belajar animasi ini hanya sebentar saja, ya. Untuk mengajar itu silakan kalian cari informasi melalui referensi yang lain, ya, bisa dipahami ya. Oke. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Masih ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada ya, aman semuanya ya. Oke. Saya rasa sudah itu saja. Jangan lupa untuk tugas yang nanti akan dikumpulkan ini ya, dibentuk atau dibuat laporannya berupa screenshot dan foto-foto. Ya, foto-foto kegiatan. Kalian buat laporannya dalam bentuk dokumen, ya, pakai Microsoft Word. Ya, pekerjaan di sini juga, iya, jelas. Difoto dulu, teman-temannya difoto, ya gantian gitu ya.
buat laporan. Oke, itu saja. Silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Silakan dipimpin doa dulu. Kemudian kita boleh akhiri pembelajaran kita kali ini. Silakan. Siap. Sebelum memanggil pelajaran dan berdoa agar umumnya berdoa. Berdoa menurut keinginan masing-masing. Selesai. Oke, terima kasih. Saya sampaikan pada kalian semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita kali ini, yang kita pelajari hari ini, bisa kalian serap semuanya dan bisa bermanfaat untuk kegiatan fakri nanti, dan bahkan pada saat kalian lulus nanti kalian bisa tetap produktif dalam animasi ini. Ya. Terima kasih sekali lagi. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.